Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dudi Manziwijaya NDH 28 dalam podcast diskusi isu aktual bersama kelompok 3 Angkatan 3 Diklat Lesa CPNS golongan 3 Kabupaten Kuningan tahun 2023. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita berkenalan. Mungkin terlebih dahulu dari NDH 02, Mbak Nancy bisa perkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Dudi. Semuanya, perkenalkan, saya Nancy Ayu Sagita, NDH 02, dari Dinas Perikanan dan Peternakan, untuk formasinya calon ahli pertama pengawas mutu pakan. Terima kasih, Baik, saya terima kembalikan ke Mas Dudi. Baik, terima kasih Mbak Neni. Selanjutnya mungkin bisa perkenalan Mbak Neni. Oke, baik. Terima kasih Mas Dudi. Perkenalkan nama saya Neni Rahmawati. NDH saya nomor 4. Saya berasal dari Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai pengawas mutu pakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Neni atas perkenalannya. Selanjutnya Mbak Eka bisa memperkenalkan diri Mbak Eka. Siap, Mas. Saya Eka Hikmah Arajabah dengan NDH 16 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan sebagai penyusun rencana tata ruang. Oke, isu aktual ini kita akan membahas tentang smart governance ya. Nah, menurut pandangan dari Mbak Nancy nih, pendapat Mbak Nancy, apa sih arti dari smart governance itu di Kabupaten Kuningan ya Mbak? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, smart government itu berkaitan dengan pemerintahan pada smart city ya, di mana pemerintahan tersebut mengelola serta menerapkan suatu kebijakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta dengan aktif berpartisipasi dan bekerja sama dengan stakeholder. Kemudian, smart government sendiri itu merupakan suatu upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin Berarti seperti itu, Mas Dudi. Ya, terima kasih Mbak Nancy. Mungkin sejalan dengan visi misinya Pak Bupati kali ya, menjadikan Kuningan Smart City ke depannya. Nah, untuk penerapan dari smart governance ini, menurut Mbak Neni, bagaimana Mbak di pemerintah Kabupaten Kuningan ini seperti apa gitu? Kalau menurut saya ya, smart government ini penerapannya dapat dititik beratkan di 3 unsur, yaitu yang pertama di pelayanan publik, kedua birokrasi, ketiga kebijakan. Nah, untuk di Kuningan sendiri, pembangunan smart government ini sebagai contoh untuk indikator birokrasi. Nah, di birokrasi sendiri ini di Kuningan dibangun untuk mencapai tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, bertanggung jawab, dan transparan dengan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Berarti untuk bertransformasi ya, demokrasi yang ada di Kuningan ini. Nah, mungkin kita agak asing ya mendengar kata SPBE ini. Mungkin bisa dijelaskan mungkin dari Mbak Eka itu apa sih SPBE ini? SPBE ini. Oh ya, baik. Jadi SPBE itu singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE itu merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE sendiri ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penerapan SPBE ini erat kaitannya dengan pembangunan kabupaten atau kota berbasis Smart City. SPBE menjadi salah satu pendukung pilar Smart City, yaitu Smart Governance. SPBE juga merupakan katalis atau pemula dalam perwujudan Smart City. Penerapan SPBE ini dapat membantu pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan upaya inovatif dalam menangani persoalan serta meningkatkan kualitas hidup warganya. Jadi penerapan SPBE ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif,
transparan, dan akuntabel. Adapun sistem pemerintahan tersebut itu difokuskan untuk meningkatkan dua layanan utama, yaitu administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Begitu, Mas Dudi. Terima kasih Mbak Eka. Kita kan tahu SPBI itu apa, dan SPBI ini untuk memudahkan berarti ya, memudahkan pegawai negeri sipil yang ada di pemerintah Kabupaten Kuningan untuk bertransformasi digital kayak Mbak. Nah, Iya, benar sekali. penerapannya itu seperti apa sih menurut Mbak Nancy? SPBI ini yang ada di Kabupaten Kuningan ini penerapannya seperti apa? Silakan Mbak Salah, Nancy. salah satu contoh SPBE yang telah dikembangkan Kabupaten Kuningan itu adalah terciptanya aplikasi Sijapati atau Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi yang digunakan dalam penilaian kinerja ASN melalui sistem elektronik. Makasih Mbak Neni. Maksud saya Mbak Neni tadi, bukan Mbak Nancy. Maaf sebelumnya. Nah, kan Sijapati ini merupakan sebuah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja ASN melalui sistem elektronik. Berarti sangat sejalan lah dengan SPBI ini. Nah, Sijapati ini kan untuk seluruh ASN, terutama PNS yang ada di Kabupaten Kuningan ini sekitar 15.000 orang berarti. Nah, selanjutnya mengapa sih Sijapati ini harus diluncurkan dan harus bertransformasi dari kinerja menuju Sijapati ini? Bisa memberi tanggapan Mbak Nancy mungkin? Silakan. Oke, terima kasih. Kenapa sih harus bertransformasi dari e-kinerja ke Sijapati? Itu merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan mutu pelayanan, kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas aparatur sipil negara, kemudian untuk aparatur sipil negaranya itu melaksanakan tugas secara lebih terencana dan terarah melalui penerapan sistem penilaian kinerja aparatur yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan lebih transparan. Seperti itu, Mas Yudi. Terima kasih Mbak Nancy atas pendapatnya. Nah, kan berarti kan ada sosialisasi tuh dari pihak BKPSDM sendiri. Nah, kapan sih pemberlakuan Sijapati ini? Boleh memberi tanggapan Mbak Neni? Silakan. Kalau arahannya untuk penggunaan Sijapati ini tuh udah dibuat Peraturan Bupati Kuningan Nomor 303 Tahun 2022 tentang pedoman penilaian kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Ini peraturan itu ditetapkan pada tanggal 13 September 2022. Sebenarnya arahannya ditetapkan sesuai dengan tanggal peraturan Bupati Kuningan ini. Makanya sejak akhir tahun 2022 sudah dilakukan sosialisasi di masing-masing SKPD mengenai penerapan dan penggunaan Sijapati. Nah, untuk secara resminya Sijapati ini telah digunakan pada tahun 2023 ini. Mulai digunakan tahun ini secara resmi. Baik, terima kasih Mbak Neni. Berarti Sijapati ini udah dari tahun 2022 ini ya berarti diarahkan oleh bupatinya, cuman baru bisa terlaksana ketika awal tahun 2023 ini. Baik, terima kasih Mbak Neni. Kemudian kan sistem Sijapati ini kan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya boleh tahu nggak pendapat dari Mbak Eka tentang kelebihan Sijapati ini? Boleh keluarkan Mbak pendapatnya, silakan. Ya, baik. Jadi menurut saya untuk kelebihan Sijapati ini yang paling utama itu dia bentuknya tidak hanya website ya. Tidak seperti e-kinerja yang dulu cuma bisa diisi melalui komputer atau laptop. Sementara Sijapati ini tersedia dalam bentuk aplikasi juga. Jadi kita bisa langsung mengisi di HP gitu. Ini akan mempermudah kita untuk mengisi laporan harian kita mau di mana saja ataupun kapan saja gitu kan. Khususnya itu untuk ASN-ASN yang mereka sering pergi ke lapangan gitu misalnya. Jadi bisa langsung ngisi biar nggak lupa gitu.
ke depannya itu mereka kemarin ngerjain apa, kemarin saya kemana, ngapain gitu kan. Jadi bisa langsung kita isi saat itu juga melewati HP gitu. Baik, berarti untuk meminimalisir pengisian pengisian Sejapati ini meminimalisir sistem kebut semalam berarti ya. Oh iya, Terima betul kasih Mbak sekali. Eka. Selanjutnya kelebihan menurut Mbak Nancy nih, kelebihannya apa lagi sih Mbak dari sistem Sejapati ini? Kita lihat dari namanya aja kan sistem informasi kinerja pegawai terintegrasi ya. Jadi di dalamnya kan kita bawahan itu terintegrasi dengan kinerjanya atasan. Jadi menurut saya sistem ini tuh akan lebih memudahkan pencapaian tujuan organisasi karena seluruh pegawai dalam satu instansi itu dituntut untuk kerjasama secara partisipatif. Selanjutnya dari situ atasan lebih mudah untuk melakukan controlling, pengecekan kinerja bawahan. Tidak hanya kita mudah mengisinya dimanapun dan kapanpun, atasan pun juga dimudahkan pengecekannya dimanapun dan juga kapanpun bisa melakukan pengecekan untuk kinerja bawahannya. Selanjutnya, adanya kerjasama dalam satu unit organisasi itu akan memudahkan tercapainya tujuan organisasi, juga di akhir nanti akan memudahkan evaluasi kinerja organisasi. Itu, Terima kasih. Mas. Terima kasih Mbak Nancy. Berarti untuk memudahkan atasan kita ya Mbak untuk mengontrol kinerja kita. Nah, sebelum beropini ke kelemahan, saya mau menanyakan nih bagaimana Sejapati ini bekerja di instansi Mbak Eka. Mbak Eka boleh mengeluarkan pendapatnya Mbak Eka di instansi Mbak Eka. Oh baik. Bagaimana pendapat Sejapati ini? Sebenarnya ya si Japati itu kan nggak beda jauh ya sama kinerja. Kita sama-sama harus mengisi kinerja tahunan, bulanan, dan juga hariannya. Cuman perbedaan paling besar itu mungkin di si Japati untuk kinerja tahunan, bulanan, dan harian itu semuanya harus divalidasi oleh atasan, seperti yang dikatakan Mbak Nancy tadi ya. Jadi mungkin untuk pengisiannya, karena nggak bisa langsung, harus menunggu validasi dari atasan, mungkin bisa agak lama gitu ngisinya. Kadang kita udah mau ngisi, tapi dari atasan belum ngisi yang SKP-nya sendiri gitu kan. Jadi kita harus menunggu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Mbak Eka atas informasi penerapan di instansinya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kelemahan Sejapati ini. Boleh minta pendapatnya, Nak? Enggak, dari Mbak Neni nih, Mbak. Oh ya, baik. Tadi kan sama Mbak Eka udah dijelasin salah satu kelemahannya, udah disebutin ya kalau pengisiannya si Japati ini memakan waktu yang cukup lama ya, karena harus emang bertahap. Selain itu juga pengisiannya itu form yang harus diisi itu lebih banyak, jadinya tergolong lebih rumit. Kalau apalagi untuk kaum yang sudah berusia tidak muda lagi itu cukup menguras tenaga dan pikiran untuk mempelajarinya dan untuk beradaptasinya. Dari yang dulunya kinerja sekarang ke Sejapati itu karena data yang harus diisi itu lebih banyak. Selain itu karena aplikasinya masih tergolong baru, masih kadang sering terjadi perbaikan atau kadang juga tiba-tiba servernya down. Karena aplikasinya masih baru, seperti itu. Makasih Mbak Neni, mungkin butuh waktu ya untuk beradaptasi untuk semua ASN di Kabupaten Kuningan ini, karena nggak semua ASN ini berperilaku adaptif gitu, peka terhadap digitalisasi yang ada di pemerintahan kabupaten ini untuk apa. Nah, sebagai penutup, jadi Sejapati ini kan sistem dari sistem terintegrasi yang diarahkan oleh Pak Bupati untuk mewujudkan smart government di pemerintahan Kabupaten Kuningan ini, tetapi dalam perjalanannya masih menemukan kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau kelebihan butuh proses waktu yang agak lama ya untuk beradaptasi semua ASN ini dengan si Japati ini. Nah,
Saya mau meminta pendapat secara keseluruhan tentang si Japati ini. Boleh dimulai dari Mbak Nancy. Silahkan Mbak Nancy, NDH 02. Oke, Mas, terima kasih. Saya, Sejapati ini sebenarnya kalau memang sudah berjalan sebagaimana mestinya itu sebuah sistem yang sangat bagus ya, Mas ya. Tetapi karena ini merupakan sebuah transformasi, sebuah inovasi baru, jadi menurut saya eh, penyebaran informasi tentang bagaimana sistem ini berjalan, bagaimana sistem ini cara penginputannya, cara pengisiannya, itu memerlukan kerjasama dari seluruh pihak. Contohnya mungkin kegiatan-kegiatan pembinaan dan sosialisasi dari pihak-pihak terkait ya untuk mensukseskan eh, terlaksananya Sejapati ini. Seperti itu, Mas. Terima kasih Mbak Nancy atas pendapatnya. Saya ingin mendengar pendapat dari Mbak Nini secara keseluruhan tentang si Japati ini, Mbak. Boleh dikeluarkan, Mbak? Oh ya, kalau menurut pendapat saya ya, tentang aplikasi si Japati ini merupakan suatu terobosan yang inovatif. Karena akhirnya Kabupaten Kuningan tuh bisa meluncurkan aplikasi yang bisa dipakai di HP masing-masing pegawai gitu loh. Sedangkan zaman sekarang itu semua orang tuh kemana-mana pasti bawa HP. Jadi dengan kemudahan menginput kinerja harian lewat HP tuh diharapkan bisa memacu untuk meningkatkan kinerja pegawai gitu. Harapan ke depannya seperti itu. Terima kasih Mbak Neni atas pendapatnya. Kemudian yang terakhir kita akan dengarkan pendapat si Japati ini secara keseluruhan dari Mbak Eka. Boleh dikeluarkan Mbak pendapatnya, silakan. Ya, baik. Jadi menurut saya Sejapati itu salah satu implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah cukup baik di Kuningan, khususnya itu untuk hal administrasi pemerintahan. Tapi mungkin ya untuk sosialisasi penggunaannya harus lebih ditingkatkan lagi, khususnya untuk kaum-kaum senior yang penguasaan teknologinya itu agak kurang gitu dibandingkan kaum-kaum milenial sekarang gitu. Tapi di sisi lain juga sebenarnya kita tuh harus meningkatkan penguasaan teknologi kita masing-masing sehingga dapat menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan seperti ini. Jadi itu juga merupakan suatu perwujudan smart ASN dari diri kita sendiri gitu untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Begitu, Mas. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi dalam rangka mewujudkan terciptanya smart governance ini dari pemerintahan Kabupaten Kuningan ini sudah mulai ASN di pemerintah Kabupaten Kuningan ini. Cuman dalam perjalanannya tadi masih ada kendala-kendalanya ya. Ya, kendalanya itu diharapkan dari kita PNS milenial bisa membantu PNS yang baby boomers ya kalau nggak salah untuk untuk membantu dalam pengisian si Japati ini. Diharapkan seperti itu agar semuanya bisa mengisi si Japati ini dengan baik dan benar. Oke, sekian. Terima kasih Mbak narasumber yang ada pada podcast kali ini. Saya cukupkan sekian untuk podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Betul.